Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 6? Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tema 5, pembelajaran 2, subtema 1, tematik untuk mata pelajaran PPKN dan seni budaya kelas 6. Jangan lupa meskipun belajar di rumah tetap semangat, tetap belajar. Nah, jangan lupa juga mengingatkan untuk protokol kesehatan tetap kalian lakukan 3M, selalu mencuci tangan setiap kalian melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah selalu memakai masker ketika kalian bepergian. Kemudian yang ketiga adalah jaga jarak. Dan kita berdoa semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, seperti biasa, berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, pembiasaan setiap pagi silakan kalian lakukan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk tema 5 pembelajaran 2 subtema 1, kompetensi dasarnya adalah untuk PPKN menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Untuk SBDP memahami reklame. Ayo kita lanjutkan bahasannya. Dalam pameran negara-negara ASEAN banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di stand Indonesia. Nah, kalian sudah mengenal apa itu reklame ya. Kemudian untuk apa harus ada reklame, tujuan dari reklame itu sendiri untuk apa? Baik, dalam pembelajaran ini kita akan bahas. Kalian amati ada sebuah reklame, di sini ada sebuah gambar di mana gambarnya ada dua yang berbeda. Yang pertama namanya adalah Puskurdent. Kemudian ada kalimat membersihkan karang gigi, kemudian ada kalimat memperkuat dan memutihkan, kemudian mengurangi ngilu dalam 30 detik. Kemudian ada kalimat bonus sikat gigi mini. Nah, untuk yang pertama ini adalah reklame berkaitan dengan sebuah produk, yaitu produk pasta gigi. Kemudian coba amati reklame yang kedua. Kalimatnya ikuti lomba kreasi IPA, yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2017. Nah, di reklame yang kedua ini berkaitan dengan lomba kreasi IPA. Kalian bisa membedakan dari kedua reklame tersebut? Baik, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang kamu amati dari reklame di atas? Kita jawab, reklame tersebut ada dua jenis. Yang pertama adalah iklan mengenai produk pasta gigi yang namanya Puskurdent. Dan reklame yang kedua, reklame yang menjelaskan tentang suatu kegiatan lomba. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas di sekitarmu? Jawabannya, iya, saya pernah menemukan reklame seperti contoh reklame snack, mie, minuman, dan lain-lainnya. Reklame tentang kegiatan lomba pernah lihat, yaitu contohnya lomba tari, lomba futsal, lomba basket, lomba marching band, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Jawabannya, ciri khusus yang saya temukan dari reklame tersebut adalah A. Bahasanya singkat, padat, dan jelas. B. Ada kalimat ajakan. C. Menampilkan keunggulan dan keterangan dari produk atau kegiatan yang ditawarkan. Kemudian D. Menggunakan gambar-gambar yang menarik. Baik, dalam dua reklame tadi yang ditampilkan bahasanya singkat dan padat, tidak panjang. Kemudian ada kalimat ajakan, contohnya ikuti lomba IPA. Kemudian menampilkan keunggulan dan keterangan dari produk atau kegiatan yang ditawarkan. Kalau yang produk tadi
menampilkan atau misalnya ajakannya atau menawarkan atau menyebutkan unggulannya apa? Membersihkan karang gigi. Nah, menggunakan gambar-gambar yang menarik. Seperti yang kalian lihat di reklame tersebut, gambarnya menarik. Selanjutnya, apa tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Gambar pertama tujuannya mengenalkan produk sehingga produk tersebut akan dibeli oleh para pembeli yang melihat reklame. Gambar kedua tujuannya agar pembaca mengikuti kegiatan lomba kreasi IPA yang akan dilaksanakan, yaitu hari Minggu tanggal 14 Maret 2017. Kemudian pertanyaan nomor 5. Tuliskan kesimpulanmu tentang reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Selanjutnya, dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Baik, lanjutkan. Baca kembali teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Kalian bisa baca kembali, ada di video pembelajaran dan tema 4, yaitu di pembelajaran 1. Nah, pertanyaannya, apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Nah, tuliskan jawabanmu beserta penjelasannya. Jawabannya adalah ya, ada keberagaman juga dalam teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, yaitu dalam setiap anjungan suatu negara menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negaranya dan ciri khas dari setiap negaranya. Di antaranya ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Jelaskan. Nah, untuk menjawab semua ini, di sini memberikan referensi. Kalian bisa saja menambahkan jawaban yang lainnya. Ya, banyak keberagaman sosial di sekitar kita, di antaranya keberagaman ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat kita. Dengan keberagaman ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya keberagaman ekonomi masyarakat, satu dengan masyarakat lainnya akan saling berkebutuhan dan saling memenuhi kebutuhan sesuai dengan keadaan ekonominya masing-masing juga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Jawabannya, pendapat saya, keberagaman usaha yang ada di sekitar merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat kita dapat mempertahankan hidup dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Dan dengan keberagaman ini, maka ekonomi masyarakat akan terus berkembang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Sama jawabannya seperti tadi, ini hanya sebuah referensi untuk melengkapi jawabanmu. Dan untuk referensi, kalian semuanya bisa mengamati sesuai dengan keberagaman sosial usaha yang ada di lingkungan sekitar masing-masing. Jawabannya, keberagaman usaha dapat membantu saya dan masyarakat sekitar, yaitu dengan cara memudahkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang beragam dan tidak ada pembatas, sehingga segala kebutuhan saya ataupun masyarakat jauh lebih mudah mendapatkan segala kebutuhan sehari-harinya, mulai kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Saya ataupun masyarakat sekitar menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ekonominya masing-masing dengan tanpa paksaan.
Selanjutnya, pertanyaannya, ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Sama seperti jawaban yang tadi, dan ini merupakan tambahan referensi untuk kalian. Jawabannya, pengalaman saya memanfaatkan produk adalah ketika bersama keluarga selalu membeli segala kebutuhan pokok untuk keperluan keluarga mingguan atau bulanan, diantaranya keperluan sembako dan keperluan lainnya. Dan itu sangat membantu kami semua karena mudah mendapatkannya. Dan untuk jasa, saya bersama keluarga tiap bulan menggunakan jasa cuci setrika atau laundry, jasa transportasi, jasa paket, dan lainnya. Semuanya sangat bermanfaat dan membantu akan kebutuhan keluarga saya. Nah, bagaimana beberapa referensi berkaitan dengan keberagaman sosial usaha yang ada di lingkungan sekitar? Nanti kalian bisa bekerja sama dengan orang tua untuk mengamati sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Adapun bahan yang disampaikan pada pembelajaran 2 ini adalah sebagai bahan referensi tambahan yang ada di lingkungan kalian. Bagaimana? Paham semuanya? Baik. Sampai ketemu kembali di pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.